بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pertemuan yang kedua, pembahasan kajian ringkas dari ringkasan kitab Sirah Ibn Hisham. Dan sampai kita pada istilah Abi Karb Tubban As'ad Malikul Yaman. Sampai kita pada pembahasan tentang kekuasaan Abu Karb yang namanya Tubban As'ad terhadap kerajaan Yaman. Ikhwani fiddin a'azakumullah, masih ingat pembahasan yang lalu bahwa Raja Rabi'ah, Raja Yaman yang bermimpi, dia percaya dengan tafsir mimpinya dari Syib dan Satih bahwa kerajaannya beberapa saat lagi akan dibantai, akan dikalahkan. Maka dia mengumpulkan keluarganya, membawa barang-barangnya dan semua persiapan dan perbekalannya, kemudian dia pergi ke Irak untuk hidup sebagai orang biasa, dan diserahkan kerajaannya pada salah satu dari raja-raja Persia. Maka diserahkan di bawah kekuasaan Persia ketika itu yang dinamakan atau seseorang yang bernama Sabur ibn Khurzad, fa'askanuhumul hayrah. Ikhwan ibn a'azakumullah, setelah Rabi'ah binasa, disebutkan dengan bahasa binasa oleh Ibn Hisham, falamma halaka, setelah meninggalnya Rabi'ah ibn Nasr, kerajaan Yaman kembali kepada orang-orang dari kerajaan atau dari keluarga kerajaan yang lama, yaitu Hasan bin Tubban As'ad yang julukannya Abu Karb. Wa kana abuhu, dia ini Hasan ini bapaknya bernama Tubban As'ad, ketika dalam perjalanannya
dari timur menuju Yaman melewati Madinah. Sampai di Madinah kelihatannya penduduknya tidak menyukai dia. Wa khallafa baina adhurihim ibnan lahu faqutila ghailatan. Dan dia meninggalkan satu anak laki-lakinya di Madinah, ternyata dibunuh. Ghailatan, dibunuh dalam keadaan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Faqadimaha marratan ukhra, maka dari Yaman dia kembali ke Madinah dengan membawa pasukannya dengan tujuan yang jelas, yaitu membantai, memerangi penduduk Madinah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada kaitannya dengan pembahasan sirah. Nanti kita akan lihat mengapa Ibnu Hisham membawa kisah ini di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia datang dengan pasukannya dengan tujuan ingin menghabisi penduduk Madinah. Fajamalahu hadal hayy minal ansar, maka penduduk negeri Madinah yang dijuluki Ansar, wa raisuhum Amr ibn Tallah, yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Amr ibn Tallah, memimpin pasukan dan memerangi pasukan Yaman ini. Tetapi uniknya, taz'umul ansaru annahum kanu yuqatiluna bin nahar wa yuqruna bil lail. Uniknya, penduduk Madinah ini memerangi mereka di siang hari, kemudian di malam hari menjamunya sebagai tamu. Demikian dikenal karimnya mereka. Fayujibuhu dzalika minhum, maka mereka tertarik dengan penduduk Madinah, yaitu Ansar, memerangi di siang hari, begitu malam hari dijamu sebagai tamu. Berapa yang meninggal dari kalian? Kami sekian. Kau berapa? Sambil makan ya. Selesai, besok perang lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini uniknya mereka. Kemudian fabaina Tubba ala dzalika man qitalihim, ketika Tubba raja Yaman ini, yaitu bapaknya Hasan, sedang memerangi Madinah seperti itu, beberapa hari didatangi oleh dua rahib. Rahib itu adalah pendeta Yahudi. Didatangi oleh dua habrani min ahbari Yahud, dua tokoh ulamanya Yahudi, alimani rasikhani fil ilm, dua-duanya alim, ilmunya juga dalam. Dan ikhwan ibn a'azakumullah, perlu diketahui bahwa ini belum datang Islam, sehingga agama yang ada, yang samawiyah, adalah Nasrani dalam kenasraniannya, Yahudi dalam keyahudiannya. Selebihnya musyrikin, penyembah berhala atau penyembah matahari atau penyembah bintang-bintang. Penyembah api disebut majusi, penyembah berhala dijuluki musyrikin, sedangkan penyembah bintang-bintang dijuluki sabi'ah. Ikhwan bin a'azakumullah, didatangi dua ulama Yahudi yang memang alim. Hina sami'a bima yuridu min ihlakil Madinah, ketika mendengar bahwa Tubban As'ad ingin menghabisi Madinah, dia berkata, menasehati dengan nasihat, ayyuhal malik, wahai tuan raja, la taf'al, jangan lakukan. Fa innaka in abaita illa ma turid hila bainaka wa bainaha, karena kalau engkau memaksa terus memerangi mereka, niscaya kalian akan terhalang dari mereka dengan penghalang yang sangat kuat. Walam na'man alaika ajilal uqubah, dan aku tidak merasa aman, khawatir kalian akan ditimpa bencana. Faqala lahuma, Malikul Yaman berkata kepada keduanya, falima, mengapa kok bisa begitu? Qala hiya muhajarun nabi, ini negeri adalah tempat hijrahnya Nabi nanti yang akan datang. Perhatikan barakallahu fikum, Ibnu Hisham mengambil dari yang sebelumnya, dari para ulama ahli tarikh yang mencatat langsung dari orang-orang Ansar di Madinah, dan para sahabat dan murid-murid atau dan anak-anaknya dan cucu-cucunya mencatat. Ikhwan fillah a'azakumullah, artinya sanadnya sangat ringkas.
bahwa ini benar-benar diucapkan oleh mereka orang Yahudi tadi, bahwa engkau pasti akan binasa dan kalian akan ditimpa bencana, karena tempat ini adalah tempat hijrahnya Nabi yang akan datang. Yakhruj min hadal haram min Quraisy, kata si Yahudi tadi, akan keluar Nabi ini dari negeri haram Mekah dan akan keluar dari turunan Quraisy. Apa maknanya? Maknanya Yahudi sangat tahu Nabi yang akan datang. Dari mana, siapa, ciri-cirinya, sukunya, semua tahu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahuinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Di antara ahli tafsir menafsirkan ayat ini, mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Di antara mereka ada yang berkata bahkan lebih, karena mereka ragu anak-anak mereka apakah benar anak-anaknya atau anak orang lain, apakah istrinya selingkuh atau tidak, mereka ragu. Tetapi Nabiun Mursal yang akan diutus nanti, mereka tahu namanya, tahu sukunya, tahu ciri-cirinya, tahu dari mana, sehingga dia berkata akan datang seorang Nabi dan ini tempat hijrahnya, pasti Allah akan lindungi. Nabiun min Quraisy fi akhir zaman takunu daruhu wa qararuh. Tempat ini akan menjadi tempat tinggalnya, akan menjadi pusat dakwahnya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fatanaha an dzalika wa ra'a anna lahuma ilman. Raja tadi percaya dan kemudian mulai mengurungkan niatnya. Wa a'jabahu bima sami'a minha, dan dia terkagum-kagum dengan apa yang diceritakan oleh dua pendeta ini. Fansarafa 'anil Madinah wattaba'ahu ma'ala dinih. Bukan hanya percaya pada dua pendeta tadi, bahkan kemudian ikut agamanya. Raja Yaman ikut agama Yahudi dari dua orang ini. Wa kana Tubba' wa qaumu wa ashabu awthanin ya'budunaha. Tadinya suku Tubba' atau kaum Yaman ini menyembah berhala. Fatawajjaha ila Makkah wa hiya tariquhu ila al-Yaman. Kemudian dia berjalan melewati Mekah. Hatta idza kana baina Usfan wa Amaj, ketika sampai di daerah antara Usfan dengan Amaj, ataha nafarun min Hudail, datang sekelompok orang dari suku Hudail Ibni Mudrikah. Faqalu lahu, berkata kepada raja tadi, ayyuhal malik, wahai tuan raja, ala nadulluka ala baiti malin dairin aghfalathul muluk. Wahai tuan raja, maukah aku tunjukkan satu perbendaharaan harta yang sangat banyak yang dilupakan oleh semua raja-raja. Fihi lu'lu wal zabarjad wal yaqut, di dalamnya ada mutiara, ada permata dan ada yakut. Wal dhahab wal fiddah, ada emas, perak dan lain-lain. Maka tentunya raja tadi berkata, bala, tentu. Di mana itu perbenaran harta? Qalu baitun bi Makkah, ada satu rumah di Mekah yang isinya harta benda, kekayaan yang disembah oleh penduduknya. Qala wa yusalluna indahu, mereka salat menghadapnya, maksudnya Ka'bah. Yang dimaksud oleh suku Hudail, innama aradal Hudailiyun halakahu bidzalik. Orang-orang Hudail ini sesungguhnya menghendaki Raja Yaman dan pasukannya binasa, karena sudah tahu mereka setiap ada orang yang mau mengganggu Baitillahil Haram mesti tertimpa musibah dan binasa. Maka dia katakan kepada Raja Yaman ini, dan kemudian dibisikkan kepadanya ada harta benda yang tersimpan di Ka'bah. Qala, dia berkata bersamanya, berkata kepada dua orang rahib yang dibawanya. Dia punya sahabat sekarang, sahabat baru, dua pendeta Yahudi tadi. Dibisikkan kepadanya, bagaimana pendapatmu? Apakah kita serang dan kita ambil itu harta?
Falamma ajma'a lima qalu arsala ilal habrain. Ketika sudah sepakat pasukannya ingin menyerang Baitullahil Haram, diutus orang panggil dua pendeta tadi. Faqala, keduanya menjawab, ini masih Yahudi. Qala ma aradal qaumu illa halakaka. Wahai Tuan Raja, mereka itu tidak menghendaki kecuali kebinasaanmu, kebinasaan tentaramu. Ma na'lam baitan lillahi ittakhadahu fil ardi li nafsihi ghairahu. Aku tidak tahu ada bait yang Allah jadikan sebagai baitillah di muka bumi ini kecuali itu. Kalau engkau menyerangnya, pasti kalian binasa. La tahlakanna wa la yahlakanna man ma'aka jami'an. Akan binasa engkau dan akan binasa yang bersamamu seluruhnya. Qala famadza ta'murani? Kalau begitu apa perintah kamu berdua? An asna', apa yang harus aku perbuat? Qala, duanya berkata, qaddim ta'alai. Qala tasna' indahu ma yasna' ahlu. Kamu lakukan seperti apa yang dilakukan oleh penduduknya. Tatufu bihi, engkau tawaf mengelilinginya. Wa tu'azzimuhu, engkau muliakan dia. Wa tukarrimuhu, engkau hormati. Wa tahlik ra'saka indah, engkau potong rambutmu di sana. Wa tadilla lahu, dan engkau merendah padanya. Hatta takhruj indah, sampai engkau keluar dari sisinya. Qala fama yamna'ukuma antuma min dhalik. Raja tadi balik bertanya, kalau begitu kamu berdua mengapa tidak melakukan? Karena si Yahudi ini tidak ikut bersama musyrikin. Keduanya berkata, ama wallahi innahu lay baitu abina Ibrahim. Sungguh demi Allah, kami tahu bahwa itu adalah baitnya Ibrahim, dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Wa innahu lakama akhbarnak, dan sesungguhnya benar-benar seperti yang aku kabarkan, itu tempat suci, tempat yang mulia. Walakin ahluhu halu bainana wa bainahu bil awthan, tetapi penduduknya menghalangi kami dengan Ka'bah dengan berhala-berhala di sekelilingnya. Berarti mereka ini dua habr ini masih bertauhid, masih memiliki tauhid, menyatakan bahwa kami tidak melakukannya karena di sekeliling Ka'bah itu ada berhala-berhala, 360 berhala. Setiap ada batu yang bagus disembah, taruh di situ. Ada orang yang katanya dikutuk jadi batu, taruh di situ juga. Ila akhir. Allati nasabuha haulahu. Dan juga aku terhalang, kami bangsa Yahudi terhalang untuk mensucikannya karena di sana dikotori oleh darah-darah. Allati turakuna indahu, yang ditumpahkan di sana. Karena kebiasaan Arab jahiliyah, musyrikin menyembelihnya itu dengan memancarkan darahnya di sekitar Ka'bah, di berhala-berhala tadi. Wahum najasun ahlu syirik, maka mereka itu najis, mereka adalah golongan musyrikin, kata dua pendeta Yahudi tadi. Ikhwani fillah azakumullah. Akhirnya Raja Yaman, bapaknya Hasan yang bernama Tubban As'ad, melihat nasihat keduanya, dia tertarik dan dia terima. Wa sadaqa hadithahuma, dan sepertinya jujur ucapannya. Faqarraban nafar min Hudail faqata'a aydihim wa arjulihim. Maka raja tadi mencari orang-orang Hudail tadi yang menyuruh untuk menyerang Ka'bah, ditangkap dan dipotong tangannya dan kakinya. Kemudian datang ke Mekah, tawaf mengelilingi Ka'bah dan menyembelih di sisinya, memotong rambutnya, tinggal di Mekah selama 6 ayyam, 6 hari. Kemudian dia menyembelih dan membagikan dagingnya kepada seluruh penduduknya. Wa yut'im ahlaha, memberi makan pada mereka. Wa yasqihal asal, bahkan menjamu mereka dengan madu. Wa ara fil manam, kemudian dia bermimpi untuk memberikan kiswah kepada Ka'bah. Maka dia bangun dan dia memahami kalau itu adalah perintah. Maka dia
memberikan kiswah kepada Ka'bah, dan diriwayatkan pertama kali Ka'bah diberi kiswah adalah oleh Tub'an As'ad ini, raja Yaman dari Jurhum. Dikatakan wa kana Tub'a fima yaz'umun awwala man kasal baita wa awsa wulatahu min Jurhum. Dikatakan, dan mereka menganggap bahwasanya awal pertama yang memberikan kiswah pada Ka'bah adalah raja tersebut, dan kemudian menyuruh semua pengganti-pengganti setelahnya dari kalangan Jurhum untuk melakukan hal yang sama. Wa amarahum bitathhirihi, menyuruh mereka para pengikutnya dan para pengganti-penggantinya untuk mensucikan Ka'bah. Alla yaqrubuhu daman wala maitatan wala mithlah, dan memerintahkan pada penduduknya agar kalian mensucikan Ka'bah ini, jangan dituangkan darah di sekitarnya, jangan dituangkan atau jangan dilemparkan bangkai-bangkai di sana, dan jangan dilemparkan mithlah. Mithlah itu kain bekas haid. Barakallahu fikum. Dari mana pelajarannya? Dari dua pendeta Yahudi tadi. Mereka terhalang karena banyak yang najis di sekitarnya, ada bangkai, ada darah yang ditumpahkan dan segala macam. Wa ja'ala lahu baban wa miftahan, karena mereka sudah dijamu, diberi makan, diberi asal dan seterusnya, maka mereka pun menerima nasihat tersebut. Sucikan Ka'bah kalian ini, jaga dari darah-darah, jaga dari bangkai-bangkai. Tsumma kharaja minha mutawajjihan ilal Yaman. Setelah itu beliau kembali ke Yaman, dan yang bersamanya dari tentara dan juga dua pendeta Yahudi tadi dibawa ke Yaman. Hatta idza dakhala al-Yaman da'a qaumahu ila ad-dukhul fil Yahudiyah. Setelah sampai di Yaman, dia mengajak rakyatnya, pengikutnya dan semua orang-orang di Yaman untuk mengikuti agama Yahudi. Ikhwan fillah azakumullah, ternyata mereka bukan menerima ketika diajak untuk masuk Yahudiyah. Mereka malah menantang, apakah agama kamu yang benar atau agama kami yang benar. Ikhwan fillah azakumullah, diriwayatkan oleh Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, wa kanat narun tahkumu bainahum, mereka memiliki api yang menghakimi mereka. Fa abaw alaihi hatta yuhakimuhu fin nar, mereka menolak sampai menghakimi dua pendeta tadi di api tersebut. Katanya api tersebut akan membakar yang zalim dan tidak akan membakar yang mazlum, katanya. Maka diajak mereka semua, kalau benar agama kalian, kita berhukum pada api ini. Mereka musyrikin, penyembah berhala, tapi mereka memiliki api yang katanya akan membakar yang salah dan akan membiarkan yang tidak salah. Diajaklah dua pendeta tadi, dengan kitabnya dikalungkan di lehernya. Kemudian mereka juga membawa berhala-berhalanya dan membawa berbagai macam sesembahan-sesembahan yang mereka biasa sembahkan kepada berhala-berhalanya. Mereka bawa semua, dan kemudian duduk mereka di sekitar lubang yang akan keluar api dari sana. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Hisham rahimahullah, wa ma yataqarrabuna bihi fi dinihim wa kharajal habran bi masahifihima fi a'naqihima mutaqallidaini bihima. Maka berkumpullah mereka semuanya dengan berhala-berhala mereka dan dua pendeta dengan mushaf-mushafnya, hatta qa'adu linnar, hingga mereka duduk di hadapannya, inda makhrajiha, di tempat keluarnya api, allati takhruju minhu fa kharajatin nar, tiba-tiba keluar api dari lubang tersebut, ilaihim, pada mereka semuanya. Falamma aqbalat nahwahum hadu anha wa habuha, ketika sudah mendekat api tersebut, maka orang-orang tadi yang membawa berhala tadi ketakutan
berhamburan mundur. Penonton dalam artian mereka orang-orang yang melihat di sekitarnya mencercanya. Kenapa kalian takut kalau kalian di atas kebenaran? Maju kalian, duduk kalian di tempat kalian, sabarlah. Maka mereka kembali duduk dan dinasehati untuk sabar. Maka datanglah api, membakar berhala mereka, membakar semua yang mereka bawa, dan membakar orang-orangnya hingga mereka binasa. Yang tersisa hanya 2 pendeta tadi berkeringat di wajahnya dan berkeringat di jidatnya. Ta'arraqa jibahuhum walam tadurrahuma, tidak membuat madarat apapun atas keduanya. Fasfaqat 'inda dzalika himyar, maka seluruh penduduk Himyar percaya dengan 2 pendeta tadi, dan mereka beragama dengan agama tersebut, agama Yahudi yang saat itu masih beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Famin hunalika wa an dzalika kana al-yahudiyya fil Yaman. Mulai saat itulah dan karena kejadian itulah adanya Yahudiyah di Yaman. Sampai hari ini masih tersisa orang-orang Yahudi di Yaman. Falamma malaka ibnuhu Hassan, kembali kita membahas anaknya, yaitu yang bernama Hassan ibn Tubban As-Sa'ad. Sara bi ahli Yaman yuridu an yata' bihim ardal Arab. Sebagaimana biasanya penguasa-penguasa ingin ekspansi, memperluas daerah kekuasaannya, dan dia sangat bercita-cita ingin memperluasnya sampai ke daerah Arab, karena dianggap betapa susah, betapa sulitnya, dan betapa hebatnya kalau ada raja yang berhasil menguasai Arab. Maka dia berjalan dengan pasukannya dengan tujuan untuk menundukkan orang-orang Arab, wa ardal aajim, dan juga setelah itu orang-orang ajam yang selain Arab. Hatta idza kanu bi ardil Bahrain, ketika mereka sudah sampai di negeri Bahrain, para tentaranya sudah bosan dan tidak ingin untuk melanjutkan perjalanan. Karihat Himyar wa qabailil Yaman al-masir ma'ahu, tidak suka dengan ambisinya Hassan bin Tubban As-Sa'ad, terlalu berambisi. Maka dia berbisik-bisik sesama mereka sampai mereka memiliki ide. Begini saja, kita bujuk saudaranya yang bernama Amr, ada di pasukan tersebut. Kita bujuk dia bahwa dia akan menjadi penggantinya Hassan kalau dia mau membunuh saudaranya Hassan. Kita akan baiat dia sebagai raja kita. Maka disampaikanlah, fakallamu akhan lahu yuqalu lahu Amr. Disampaikanlah ucapan tadi kepada Amr, saudaranya, wa kana ma'ahu fil jaish, dan bersamanya di dalam pasukan tersebut. Maka dikatakan kepadanya, uqtul akhak, bunuhlah saudaramu Hassan, wa numallikuka alaina, dan engkau akan menjadi raja yang memimpin kami, tetapi dengan syarat tarji', pulang, jangan melanjutkan perjalanan. Fa'ajabahum, disambut oleh Amr. Fajtama'u ala dhalika illa daru ainin, maka mereka pun sepakat kecuali 1 orang pasukan yang bernama Diru'ain. Diru'ain ini Al-Himyari, orang Himyar ini merasa bahwa ini pengkhianatan, tetapi ketika mengajak mereka untuk jangan, kalah suara, tidak ada yang mengikuti dia. Maka Diru'ain menulis 2 bait syair. Di antara sumber-sumber sejarah adalah bait-bait syair. Mengapa? Karena mereka orang-orang Arab adalah penghafal syair, sehingga syair-syair tadi bisa menceritakan apa yang terjadi ketika itu. Diru'ain menuliskan, di antara isi syairnya adalah, ala man yashtari sahran binaumin sa'idun min baitin qariru aini fa imma himyarun ghadarat wa khanat fa ma'biratul ilah lidiru'ain. Ketahuilah wahai orang-orang yang membeli sahran
binaumin. Sahar itu yang orang yang tidak bisa tidur namanya sahar. Terjaga, tidak bisa tidur. Membeli sahar dengan naum, dengan tidur. Ini mengganti tidurnya dengan terjaga. Sungguh bahagia orang yang bisa tidur, man yabitu qarira aini, orang yang bisa tidur dengan tentram, dengan qurrata ain, dengan ketentraman. Fa amma himyar, sedangkan orang-orang himyar yang berkhianat, maka ma'diratan al-ilah, semoga Allah memaafkan aku untuk diru'ain, semoga Allah memaafkan diru'ain. Dia tulis, dia lipat seperti surat, di stempel artinya di lak supaya tidak bisa dibuka, dan diberikan pada Amr. Wahai Amr, aku titip ini padamu, jangan dibuka sampai nanti kalau aku minta kembali. Titipkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, setelah dititipkan kepada Amr, maka mulailah rencana mereka dijalankan. Falamma nazala Amr ibn Tubban al-Yaman muni'a minhu an-naum, sampai terbunuhlah Hasan dan mereka kembali pulang. Sampai di Yaman, Hasan benar-benar tidak bisa tidur. Oh, bukan Hasan, Amr tidak bisa tidur karena membunuh saudaranya. Beberapa hari tidak pernah bisa tidur. Dia panggil atibba, para dokter, dia panggil kuhan, para tukang sihir, dia panggil arrafin, para tukang ramal, dia panggil huzat. Huzat itu di sini disebutkan orang yang biasa menebak-nebak dengan burung-burung. Semuanya dipanggil. Mengapa? Saya nggak bisa tidur. Sudah sekian malam. Faqala lahu qailun, maka berkatalah salah seorang mereka, innahu wallahi ma qatala rajulun akhahu aw darahimahu, tidaklah seseorang demi Allah membunuh saudaranya atau membunuh kerabatnya bagian dengan zalim, kecuali mesti dia akan kehilangan kesempatan untuk tidur. Ini tidak akan bisa tidur. Illa dhahaba naumuhu wa sullita alaihi sahr. Falamma qila lahu dhalik, ketika dikatakan seperti itu, maka mulailah Amr menyalahkan orang-orang yang menyuruhnya untuk membunuh Hasan. Dipanggil semuanya. Orang-orang yang kemarin menyuruh aku membunuh Hasan, panggil semua. Kemudian dipenggal satu persatu, dibunuh mereka, termasuk Diru'ain. Ketika Diru'ain sudah di hadapannya, dia berkata, stop, aku punya pembelaan diri. Apa pembelaan? Aku titipkan surat kepadamu. Ya, ambil suratnya, buka, baca. Ternyata kalimatnya, alaman yashtari sahran binaumin, wahai orang yang menukar tidurnya dengan terjaga. Sungguh berbahagia orang yang bisa tidur dengan tentram. Siapa yang bisa tidur dengan tentram? Yang tidak berdosa. Yang bisa tidur dengan tentram adalah orang yang tidak pernah berbuat jahat pada saudaranya. Fa imma himyar ghadarat, kalau pengikut himyar atau penduduk himyar, pasukan himyar berkhianat, maka semoga Allah memaafkan Diru'ain. Aku tidak ikut-ikutan. Maka selamat Diru'ain, tidak dibunuh oleh Amr. Ikhwani fi din a'azakumullah, falamma nazala Amr ibn Tubban al-Yaman muni'a minhu an-naum ila akhirih wa halaka Amr famarija amru himyar. Maka setelah itu Amr binasa, kemudian himyar berpecah belah, kacau, karena sudah sekian banyak yang dibunuh, dan yang dibunuh itu tokoh-tokoh penting, orang-orang dekatnya. Maka setelah dia mati, nggak ada lagi orang yang bisa mempersatukan himyar. Berapa menit lagi? Nah, sudah waktu? Baik. Karena keadaan seperti itu berpecah belah, kacau, tiba-tiba wathaba alaihim rajulun min himyar lam yakun min buyutil mamlakah,
tiba-tiba datanglah seorang yang bukan dari keluarga kerajaan menguasai Yaman, yang dinamakan dengan panggilan Lakhnay'ah Yanufudha Shanair. Lakhnay'ah sampai menjadi nama untuk sesuatu yang sangat jelek, karena memang Lakhnay'ah ini na'udzubillah bejat akhlaknya, dalam keadaan dia na'udzubillah memiliki kelainan seperti kaum Lut. Ikhwan ibn a'azakumullah, Lakhnay'ah Yanufdhu Shanair mulai naik dan berkuasa di sana, kemudian membantai, membunuh dan seterusnya. Faqatala khiyarahum wa abatha bi buyuti ahli mamlakah, membunuh orang-orang pentingnya, membunuh orang-orang terhormat, dan kemudian mempermainkan keluarga kerajaan. Di antara yang dipermainkan keluarga kerajaan itu salah satunya adalah seorang namanya Zur'ah, saudara kandungnya Hasan. Masih ingat tadi Hasan dibunuh oleh Amr. Ketika Hasan dibunuh oleh Amr dan Amr binasa, dia masih sangat muda, sehingga tidak bisa kemudian menggantikan. Lama kelamaan menjadi seorang remaja dan pemuda yang ganteng. Dipanggil oleh Lakhnay'ah ini tadi, tentunya untuk memenuhi hasrat homonya. Sudah adanya. Faba'atha ila Zur'ah di Nawas ibnu Tubban As'ad, maka dikirimlah utusan kepada Abu Nuwas, atau Dhi Nuwas, bukan Abu Nuwas. Dhi Nuwas adalah kunyahnya Zur'ah tadi, anaknya Tubban As'ad juga, saudaranya Hasan dan Amr, akhu Hasan. Wa kana sabiyan saghiran, yang tadinya kecil ketika Hasan dibunuh, kemudian sudah menjadi syabba, sudah menjadi syaib atau sudah menjadi syab. Ghulaman wasiman, menjadi pemuda yang gagah, dza aqlin, cerdas. Falamma atahu rasuluhu arafa ma yurid, ketika datang utusan Lakhnay'ah, pemuda yang cerdas ini langsung tahu ini pasti urusannya itu. Dia ambil pisau yang kecil, dia masukkan di bawah sendalnya, antara sendal dengan kakinya, dia selipkan pisau tadi. Ketika sudah berdua di kamarnya, fawathabahu Nuwas fawaja'ahu, ketika dia ingin memeluknya, langsung dia yang kemudian menikam Lakhnay'ah, dan terbunuhlah orang yang bejat ini tadi, hatta qutila, dia terbunuh, qatalahu Zur'ah ibn Tubban As'ad. Thumma kharaja 'alan nas, kemudian keluar kepada manusia dan menyatakan Lakhnay'ah sudah mati, sudah aku bunuh. Faqalu, maka mereka semua berkata, bahkan yang ada di kerajaan pun senang matinya Lakhnay'ah, karena memang jahatnya dan bejatnya. Mereka semua bergembira dan kemudian berkata, mayan bagi an yamlikuna ghairak, tidak ada yang pantas memimpin kami kecuali engkau. Idrahna id arahtana min hadzal khabith, karena engkau mengistirahatkan kami dari si khabith ini, dari sejelek ini. Famallakuhu, maka mereka pun menyerahkan kerajaan kepada Zur'ah ibn Tubban As'ad. Wajtama'at alaihi Himyar, dan Himyar bersatu kembali. Qabailul Yaman, dan juga orang-orang kabilah-kabilah sekitar Yaman bergabung di bawah kepemimpinan Raja Zur'ah. Fakana akhir muluki Himyar, dan itu adalah akhir dari muluki Himyar, akhir dari kerajaan Himyar. Mengapa akhir? InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, InsyaAllah bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.